Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Pada topik kali ini sudah sampai kepada model penugasan atau assignment model. Nah, sebelumnya saudara sudah belajar juga model yang lain ya, misalnya model transportasi, di mana kita pada model transportasi mendistribusikan sekian jenis barang, sekian unit barang dari sumber satu, ke tujuan dua, tujuan tiga, dan seterusnya. Kemudian dari sumber yang kedua ke tujuan satu, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke model penugasan. Di model penugasan ini, ada salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan model penugasan, yaitu metode Hungarian. Eh, Pada metode Hungarian ini, jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Lalu, setiap sumber harus ditugaskan hanya untuk satu tugas. Jadi, masalah penugasan akan mencakup sejumlah M sumber yang mempunyai N tugas. Tapi kata kuncinya di sini, satu sumber hanya mengerjakan satu tugas. Dan satu tugas hanya dikerjakan oleh satu sumber. Nah, diasumsikan banyaknya sumber dengan banyaknya tugas atau tujuan yang harus dikerjakan itu sama. Sehingga akan terdapat N faktorial kemungkinan. Nah, masalah ini dapat dijelaskan dengan mudah dalam bentuk matriks segi empat, di mana baris-barisnya menunjukkan sumber, kolomnya menunjukkan tugas atau tujuan. Dalam assignment model ini, sumber itu bisa kita artikan pekerja atau karyawan, begitu. Kemudian tugas atau tujuannya itu bisa pekerjaan, mesin-mesin. Nah, persoalan penugasan melibatkan penugasan karyawan ke tempat tugas, bisa juga penjualan ke daerah, penawaran kontrak, ataupun fungsi-fungsi di pabrik. Dalam menggunakan metode penugasan, pihak manajemen mencari rute penugasan yang akan mengoptimumkan tujuan tertentu. Nah, pada model penugasan ini, jumlah pasokan pada setiap sumber dan jumlah permintaan pada setiap tujuan adalah satu. Nah, kalau di tabel matriks distribusi apa transportasi, yang di baris paling kanan itu ya, baris satu paling kanan itu adalah kapasitas kan, kapasitas sumber. Sedangkan yang di bawah itu permintaan atau demand. Dan jumlah demand dengan jumlah kapasitas yang ada pada model transportasi itu harus sama. Bedanya dengan masalah penugasan, pada model ini kapasitas sumber itu atau pasokan dari sumber itu hanya satu jumlahnya. Dan setiap permintaan pada setiap tujuan juga satu. Artinya setiap pekerja hanya menangani satu pekerjaan, sebaliknya setiap pekerjaan hanya ditangani atau dikerjakan oleh satu orang pekerja saja. Nah, inilah dia tabel persoalannya. Ini dari sumber satu, berarti kalau penugasan ini karyawan satu, karyawan yang kedua, dan seterusnya. Ini tujuannya pekerjaan satu, pekerjaan dua, dan seterusnya. Lalu kapasitasnya, ini yang disebutkan tadi ya, di setiap baris itu kapasitasnya hanya satu. Begitu juga di setiap kolom, kapasitas permintaannya juga cuma satu. Di sini ada C11, berarti biaya dari sumber satu ke tujuan satu atau tugas satu. Misalnya upah, misalnya ya, kalau dia upah, cerita tentang upah karyawan, berarti kalau pekerjaan satu dikerjakan oleh karyawan satu, maka upahnya segini. Kalau pekerjaan dua dikerjakan oleh karyawan satu, upahnya segini. Begitu seterusnya. Jadi C21 pekerja karyawan dua mengerjakan pekerjaan satu, ini biayanya, upahnya. Oke, berikutnya, nah ini pengertian simbol-simbol ya.
Berarti kalau XIJ adalah unit alokasi dari sumber I, dari karyawan I ke tugas J. Itu hanya bernilai 1 atau 0. Demikian juga kalau CIJ berarti parameter alokasi dari sumber I ke tujuan J. Nah, nilai ini tergantung yang diketahui. Kalau biaya upah berarti diketahui upah. Kalau keuntungan yang dihasilkan, maka nanti akan diketahui juga keuntungan yang dihasilkan. Dalam hal ini berlaku untuk satu baris, nih, untuk setiap baris jumlahnya hanya satu. Untuk setiap kolom jumlahnya juga satu. Artinya apa? Jika sudah ada yang bernilai satu, maka kolom lain pada baris tersebut nilainya 0. Begitu juga dengan yang kedua ini. Lalu, nilai alokasi dari sumber ketujuan sangat bergantung kepada nilai CIJ dan XIJ. Namun, karena XIJ hanya bernilai 1 atau 0, maka nilai alokasi tersebut sangat dipengaruhi oleh CIJ atau biaya ataupun keuntungan atau cost gitu ya untuk sumber I ke tujuan J untuk setiap selnya. Nah, ini perumusan model penugasan. Ini fungsi tujuannya. Ada dua kemungkinan, meminimumkan atau memaksimumkan. M itu adalah sumber, N itu adalah tujuan. CIJ adalah biaya untuk satu unit, XIJ adalah banyaknya pekerjaan itu, yang isinya cuma satu atau nol. Nah, fungsi pembatas. Ada dua keadaan. Yang pertama, keadaan setimbang. Yang kedua, keadaan tidak seimbang. Yang seimbang itu apa? Ketika jumlah karyawan atau jumlah sumber sama dengan jumlah pekerjaan. Sehingga setiap baris itu totalnya satu, setiap kolom itu totalnya satu. Kondisi tidak seimbang itu ada dua juga. Yang pertama ketika jumlah karyawan lebih sedikit dibanding pekerjaan yang harus dilakukan. Atau jumlah karyawan lebih banyak dari pekerjaan yang dilakukan. Kalau terjadi kondisi yang tidak seimbang ini, model penugasan belum bisa langsung dilakukan. Kita harus menambah apa karyawan semu atau pekerjaan semu, tergantung dengan kondisi ini. Tapi kalau kondisi seimbang, itu sudah bisa langsung dilakukan metode Hungarian pada model penugasan. Tapi sekali lagi, kalau dia jumlah sumber atau pekerjaannya lebih sedikit dari jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, maka berarti kita perlu menambah karyawan semu agar jumlahnya jadi sama. Kalau pekerjaannya yang lebih sedikit, sedangkan pekerjaannya banyak, maka kita perlu menambahkan pekerjaan semu supaya dia menjadi seimbang. Oke? Nah, ada dua. Ada dua kondisi optimum. Yang pertama yaitu masalah minimasi. Ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita melakukan pengurangan baris dengan cara memilih nilai terkecil di setiap baris. Lalu, seluruh elemen dalam tiap baris dicari selisihnya dengan nilai minimum dalam baris yang sama, sehingga diperoleh reduce cost matrix atau matriks biaya yang telah dikurangi. Setelah itu, kita melakukan pengurangan kolom berdasarkan hasil langkah satu ini. Bagaimana caranya? Kita pilih biaya terkecil di setiap kolom. Lalu seluruh elemen dalam tiap kolom dicari selisihnya dengan nilai minimum dalam tiap kolom yang sama. Sehingga diperoleh matriks total opportunity cost. Nah, kita lakukan ini terlebih dahulu ya dalam contoh ini. Nanti 3, 4, 5 langkah 3 dan 4 kita cek setelah ini. Contoh, sebuah perusahaan memiliki 4 jenis pekerjaan untuk diselesaikan oleh 4 karyawan.
Ini artinya kondisi seperti ini adalah kondisi seimbang atau tidak? Ya, betul. Seimbang ya, berarti 4 pekerjaan, 4 karyawan. Biaya penugasan tiap karyawan untuk tiap jenis pekerjaan adalah berbeda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang yang berbeda, sehingga gajinya juga berbeda, ditunjukkan oleh tabel berikut. Nah, jadi ini misalnya ya, apa, tamatan SMA mengerjakan pekerjaan satu, gajinya segini. Tamatan S1 mengerjakan pekerjaan satu juga, gajinya tentu berbeda. Begitu. Nah, ini biaya upah untuk kalau Rani mengerjakan pekerjaan satu, biayanya 150. Kalau Rani mengerjakan pekerjaan dua, biayanya 200. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, akan ada berapa kemungkinan? Nah, inilah dia kemungkinan-kemungkinan jaringan distribusi awal. Rani ini tentu ada kemungkinan mengerjakan pekerjaan satu, pekerjaan dua, pekerjaan tiga, dan pekerjaan empat. Demikian juga dengan Rano, dia juga bisa mengerjakan satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Ini beberapa kemungkinan-kemungkinan, atau ini semua kemungkinan-kemungkinan. Mana yang optimal untuk meminimumkan biaya? Nah, itu yang mau kita cari. Langkah pertama, ya, kita akan melakukan pengurangan baris. Pilih nilai terkecil setiap baris. Lalu seluruh elemen dalam tiap baris dicari selisihnya dengan nilai minimum dalam baris yang sama. Berarti setelah kita masukkan biaya ini ke dalam bentuk matriks, ini matriksnya berapa kali berapa? Ya, betul ya, 4 kali 4, matriks 4 kali 4. Masukkan nilai ini, lalu untuk setiap baris kita cari nilai terkecil. Baris 1 nilai terkecilnya 150, baris 2 nilai terkecilnya 140, baris 3 200, baris 4 160. Langkah berikutnya, baris 1 semuanya kita kurangi dengan 150. Baris 2 semuanya kita kurangi dengan 140. Begitu juga dengan baris-baris berikutnya, sehingga kita dapatkan seperti ini. Baris 1 semuanya dikurang 150, ini semuanya dikurang 140, dikurang 200, dikurang 160. Hasil pengurangannya adalah seperti ini. 0, 0 gitu ya, baris itu. 0, ini hasilnya, ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Setelah selesai itu, maka kita akan mencari atau melakukan pengurangan kolom. Maka dari hasil ini kita pilih angka terkecil atau biaya terkecil di setiap kolom. Untuk kolom 1 yang terkecilnya adalah 0. Untuk kolom 2 juga 0. Untuk kolom 3 adalah 20 yang terkecil. Kolom 4 adalah 0. Lalu semua ini kita kurangi masing-masing. 0 kurang 0, 0 kurang 0, 50 kurang 0. Artinya yang ini tetap, yang ini tetap, yang ini juga tetap. Karena dia dikurangi 0. Yang ini berarti menjadi 10, ini menjadi 50, ini menjadi 10, ini menjadi 0. Mari kita lihat. Ya, betul ya, yang lainnya tetap, yang ini yang jadi berubah karena dikurang 20. Inilah dia tabel total opportunity cost matrix. Pekerjaan kita belum selesai, kita ingin mencek apakah ini sudah optimum atau belum. Kalau dalam kasus upah, berarti ini perusahaan mau meminimumkan berarti. Bagaimana langkahnya? Mari kita baca teorinya terlebih dahulu. Nih ya, membentuk penugasan optimum. Prosedur praktis untuk melakukan tes optimalisasi adalah dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity cost matrix. Jika jumlah garis sama dengan ukuran matriks, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi. Nah, karena dia tabel akhir tadi. Ini ya. Kita akan membuat garis vertikal dan garis horizontal yang meliputi biaya 0. Seminimum mungkin jumlah garisnya.
Maka untuk yang pertama ini, nih yang 0 dan 0 ini, berarti supaya minimum apakah ke samping kita buat mubazir ya, cuma satu 0 yang eh, tercover kalau kita horizontal. Maka akan lebih maksimum kalau kita buat ke bawah. Ada dua 0 yang tercover. Terus yang ini, kalau ini kan sudah tercover. Yang ini bagaimana? Apakah vertikal atau horizontal yang lebih optimum? Yang lebih banyak mengcover 0. Nah, yang ini kan, karena ada dua 0 yang bisa di covernya. Terus untuk yang ini, 0 yang ini, apakah garis vertikal atau horizontal? Horizontal juga. Nah, karena semua 0 sudah tercover, maka mari kita hitung berapa jumlah garisnya. Satu, 2, 3. Sedangkan matriksnya berukuran 4 kali 4. Artinya, ini belum optimal. Itu ya. Ini belum optimal. Kita harus merevisinya. Maka cara merevisinya adalah untuk melakukan revisi tabel. Untuk merevisi total opportunity cost, pilih angka terkecil yang tidak terliput atau tidak dilewati oleh garis. Kurangkan angka yang tidak dilewati oleh garis dengan angka terkecil tersebut. Lalu tambahkan angka yang terdapat pada persilangan garis dengan angka terkecil, lalu ulangi langkah 3 untuk mencek apakah sudah optimum. Maka langkah kita pertama adalah, ini tadi ya, dari sini, yang tidak terliputi oleh garis kan ini. Ada 6 ini. Mana angka terkecilnya? Ya, betul. Angka terkecilnya adalah 10 ya. Makanya ini dipilih di sini. Lihat. Nah, 10-nya dikasih warna. Lalu langkah berikutnya apa? Kurangkan semuanya dengan 10. Ini kurang 10 yang tidak tercover garis. Ini semua dikurang 10. Kemudian, tambahkan dengan angka terkecil tersebut. Ini angka terkecilnya 10 ya. Semua angka yang di persilangan. Nah, ini di persilangan. Maka ini kita tambah 10. Yang ini juga kita tambah 10. Oke. Ini salah ini ya. Ini tambah 10 harusnya. Ini juga tambah 10. Mungkin tidak terlalu nampak di sini. Maka hasilnya adalah yang lainnya tetap. Yang ini dikurangi 10. Maka hasilnya adalah seperti ini. 0, 0, 60, 20, 40, 0. Jadi bayangkan belum ada garis-garis ini. Belum ada. Ini ada yang salah garisnya nanti. Nah, kita ulangi melakukan langkah 3, yaitu membuat garis horizontal dan vertikal. Bayangkan terlebih dahulu, garis-garis merah ini tidak ada. Nah, Bapak buat garis baru dengan warna yang berbeda, misalnya ya. Nah, ini ada 0, ada 02, ada 0 juga di sini. Maka untuk pertama ini bisa dua kemungkinan. Garis ini atau ke bawah. Nah, kalau kita buat samping, nanti 0 ini akan digaris juga dengan yang ini. Nah, coba kita jadi tidak kaku ya untuk membuat garisnya. Anda bisa apa berimprovisasi asalkan jumlah garisnya seminimum mungkin. Nah, kalau kita garis ini berarti yang ini sudah, yang ini belum, ini kemana? Nah, ini satu-satunya kemungkinan untuk yang nomor 2 ini adalah ke sini. Berarti udah 2, terus yang ini supaya dia tercover keduanya, maka kita garis ke sini. Terus yang ini, yang 2 ini, garis vertikal ini belum ada ya. Nah, ini berarti garisnya. Nah, berarti yang vertikal ini tidak perlu lagi. Yang merah vertikal tebal ini nggak perlu lagi, karena dia sudah terliputi keduanya. Maka ini yang salah tadi. Maka coba hitung garis biru ada berapa? 1, 2, 3, 4. Itu sudah minimum. Sehingga
ukuran matriksnya adalah 4 kali 4, berarti 4. Jumlah garisnya juga 4. Yang biru ya, yang merahnya ada yang salah. Nah, karena sudah sama, maka tabel tersebut sudah optimum. Tinggal kita lihat mana kemungkinannya. Nah, kita tidak eh, perlu lagi garis-garis tersebut, kita lihat yang nol. Nah, coba kenapa yang satu ini disilang kira-kira? Ada yang tahu kenapa nol yang nomor satu ini disilang? Karena pekerjaan satu ini kan ada dua kemungkinan karyawan yang melakukannya. Ada karyawan satu, ada karyawan dua. Kalau misalnya pekerjaan satu dikerjakan oleh karyawan satu, maka yang ini harus dicoret. Kalau ini dicoret, lalu yang dua mengerjakan apa? Nggak ada kan? Sedangkan yang satu selain ini bisa mengerjakan pekerjaan tiga. Maka yang ini yang dicoret. Sehingga si ini sudah ada yang mengerjakan, yang ini juga sudah ada, maka yang mengerjakannya adalah, sorry, yang satu belum ya. Yang satu ini belum. Maka ini pekerjaan satu diselesaikan oleh karyawan dua. Maka kalau ini sudah dicoret, otomatis pekerjaan tiga harus dikerjakan oleh karyawan satu. Karena pekerjaan tiga sudah dikerjakan oleh karyawan satu, maka karyawan empat tidak boleh lagi mengerjakan pekerjaan tiga, sehingga kemungkinan untuk karyawan empat hanya pekerjaan empat. Ya kan? Nah, karena pekerjaan empat sudah dikerjakan oleh karyawan empat, maka yang ini dicoret. Sehingga satu-satunya kemungkinan untuk karyawan tiga adalah pekerjaan dua. Maka hasilnya adalah yang ini, kemudian ini, dan juga ini. Kita lihat biayanya. Nah, kan di tabel awal tadi ada karyawan satu itu kan Rani, pekerjaan tiga. Nah, lihat tabel biaya di awal di soal. Tabel biaya di soal ya, Rani mengerjakan pekerjaan tiga 180. Ya, Rani mengerjakan pekerjaan tiga 180. Rano, ini yang kedua, Rano mengerjakan pekerjaan satu. Rano pekerjaan satu. Lalu Rini, kita lihat Rini yang ketiga pekerjaan dua. Lalu Roni yang keempat pekerjaan empat. Biaya ini kita lihat di tabel awal. Lalu dijumlahkan, maka seginilah biaya minimum yang bisa dikerjakan, bisa dipilih alternatifnya oleh manajemen perusahaan. Sehingga diagram jaringnya menjadi seperti ini. Yang tadinya awalnya 3-3 masing-masing, ada 12 kemungkinan, menjadi seperti ini. Ini kasus minimasi. Jadi dia ada dua kasus. Ketika biaya upah tentu perusahaan ingin seminimum mungkin kan? Maka langkah-langkah yang dipakai adalah langkah-langkah minimasi. Yang ini. Nah, seperti itu dulu untuk bagian ini. Nanti akan ada eh, bagaimana cara menyelesaikan yang masalah maksimasi. Kita rehat sejenak, kita saksikan video berikutnya untuk masalah maksimasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.